请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子，纯元上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人开示，感恩Maria Suci yang telah memimpin penghormatan dan membacakan Huixiang.感恩kepada seluruh tim Simpasiang sehingga acara Simpasiang hari ini bisa terlaksana dengan baik.感恩juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti Simpasiang hari ini.感恩juga saya, Valentina, hari ini diberi berkah untuk menjadi moderator. Baik, Sesiang Sece, sebelum kita memulai sharing Simpasiang hari ini, mari dengan tulus kita berdoa. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。现在天下间，人心也是动荡不安，咱人人爱虔诚，祈祷天下平安，世代调和。这是咱爱认真，这不是口头上讲的，是要打从内心真诚的祈祷，为天下祈求平安，人心调和啦，这才是人间的福。祈求天下无灾，岁岁年年。 Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Baik,
Cảm ơn sư Siang Sece. Selamat malam sư Siang Sece. Kita telah sama-sama ya mendengarkan Master kembali membabarkan Sutra Teratai bab 21 Kekuatan Gaib Tathagata. Episode 1781, awan keberuntungan muncul dan berkumpul, batin terhubung dan kondisi muncul. Nah, apa ya sebenarnya yang ingin Master sampaikan dan apa yang dimaksud dari awan keberuntungan muncul dan berkumpul, batin terhubung dan kondisi muncul? Mari Siang Sece kita belajar bersama, kita pahami bersama apa prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya. Baik, kita lihat berikutnya catatan tangan dari Master. Awan keberuntungan muncul dan berkumpul bagaikan tenda, menutupi semua Buddha di puncak burung nasar. Ketika batin terhubung, kondisi muncul dan fenomena berubah. Segala fenomena alam berpadu dan segala benda terbentuk. Para makhluk melihat persamuhan. Para dewa bersuara lantang untuk memberikan nasihat. Mari Siang Sece kita lihat ya penjelasan dari catatan tangan Master di poin pertama. Dalam kehidupan, bagaimana kita menyatu dengan kondisi batin Buddha? Sangat membutuhkan kesungguhan hati, yakni bersungguh-sungguh dalam memahami ajaran dan prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Persamuhan agung di puncak burung nasar, para Buddha dari 10 penjuru dan para bodhisattva berkumpul. 8 kelompok naga surgawi dan para dewa turut hadir mendengarkan Dharma. Mereka juga mengikuti tata cara penghormatan, datang bersujud kepada Buddha. Buddha berarti yang sadar, yakni menyadari kebenaran sejati. Hati Buddha dan semua makhluk tiada beda. Orang awam mau menjadi orang suci tidaklah sulit. Orang suci juga dilatih dari orang awam, yakni dari orang awam yang mulai tahu prinsip kebenaran dan yang mulai mendapat pengajaran Dharma. Dunia batin kita harus memupuk kebaikan, tapi juga selalu terhalang oleh kerisauan dan kegelapan batin. Air Dhamma dapat membersihkan kerisauan dan kegelapan batin. Harus senantiasa menyerap air Dhamma. Kita ingin melatih diri, maka terlebih dahulu kita harus membenahi ladang pelatihan dari kondisi batin kita. Nah, dari poin pertama ditanyakan, bagaimana kita bisa menyatu dengan kondisi batin Buddha? Nah, sesungguhnya kondisi batin Buddha dengan kita sebenarnya tiada beda. Ya. Namun, kondisi batin Buddha sudah sangat jernih dan murni, sedangkan kondisi batin kita penuh dengan kerisauan dan kekotoran batin. Untuk itu, kita membutuhkan air Dharma untuk membersihkan kekotoran batin kita, sehingga kita juga bisa memiliki batin yang jernih dan murni. Nah, Siang Sece, kita sebenarnya apakah masih makhluk awam? Ya, sebelum kita memasuki ceci, mungkin kita adalah, dan sekarang mungkin juga kita masih makhluk awam ya. Kita makhluk awam. Nah, bagaimana kita untuk menjadi makhluk suci? Nah, sangat beruntung ya kita masuk ke dunia ceci ya. Jadi kita makhluk awam yang telah mendengarkan Dharma dan mulai memahami prinsip kebenaran. Ya, jadi dari makhluk awam bagaimana untuk menjadi makhluk suci? Kita haruslah melatih diri. Nah, kita harus menegakkan sila ya, terutama 5 sila Buddhis ini. Haruslah benar-benar kita tegakkan. Terus kita juga harus menjaga
pikiran, ucapan, dan perbuatan ya, dengan melakukan 10 kebajikan. Master sering mengatakan ya, kalau kita ingin menjadi manusia suci, terlebih dahulu kita harus bagaimana benar-benar untuk menjadi manusia. Sebagai manusia kita harus tahu apa kewajiban diri kita, dan kita harus melaksanakan, menegakkan sila, dan melaksanakan kebajikan. Dengan demikian kita bisa ya menjadi makhluk suci. Oke, selanjutnya di poin kedua. Awan terbentuk tenda di puncak burung nasar. Awan menutupi matahari sehingga tidak terlalu terik. Awalnya di tempat tersebut matahari sangat terik. Ketika semua orang datang berkumpul atas puncak burung nasar, terdapat banyak awan. Ini karena ketulusan semua orang. Jika batin indah, maka kondisi luar juga indah. Jika batin murni, maka kondisi luar juga sejuk. Kondisi batin dapat mengatasi segalanya. Puncak burung nasar, tempat pembabaran, terdapat batu dan sangat rata, merupakan tempat di mana Buddha membabarkan sutra. Di sana sinar matahari bisa langsung menyinari. Diperlukan awan keberuntungan menutupi tempat itu. Para Buddha dan Bodhisattva datang untuk melindungi tempat persamuhan. Ada juga para dewa datang untuk melindungi Dharma. Dalam aspek spiritual, ini merupakan kondisi yang sangat kaya akan keindahan. Jadi di sini menggambarkan sebenarnya bagaimana kondisi batin kita ya. Jadi di sini sangat penting dan sangat diperlukan adalah ketulusan ya. Jadi dengan ketulusan kita akan didengar oleh para Buddha dan Bodhisattva ya. Jadi di tempat persamuhan ya, seperti puncak burung nasar yang tempatnya sangat tinggi ya dan tidak terlalu besar ya. Dan matahari ya bisa langsung menyinari. Namun dengan adanya ketulusan dari para semua peserta persamuhan dan para hadirin yang menghadiri persamuhan dengan ketulusan, sehingga dengan ketulusan ini, dengan batin yang sangat indah, tempat ini juga bisa menjadi indah ya, dengan batin yang sejuk ya dan murni, tempatnya juga akan menjadi adem dan murni ya. Mungkin demikian ya yang dimaksud ya daripada gambaran daripada awan yang berbentuk tenda di puncak burung nasar. Nah, bagaimana terbentuknya adalah dengan adanya ketulusan dari kita semua. Oke, next selanjutnya. Naskah Sutra. Semua benda yang ditebarkan datang dari 10 penjuru, bagaikan awan yang berkumpul dan membentuk tenda mustika, sepenuhnya menutupi semua Buddha di tempat ini. Sutra Teratai bab 21 kekuatan gaib Tathagata. Ya, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan naskah sutra ini. Oke. Poin ketiga ya. Ini disebut berkumpul dan menutupi. Awan ini datang dari segala arah, terus mengambang dan muncul, datang ke sini sepanjang waktu. Awan berkumpul dan menutupi satu sama lain, membuat tempat ini tidak terlalu panas. Angin sepoi-sepoi bertiup dingin. Sinar matahari tidak akan terlalu terik. Dengan demikian, semua orang dapat tenang datang mendengarkan Dharma. Dengan cara ini, batin akan tenang. Mereka yang ingin berbicara akan merasa nyaman. Nah, sebenarnya di tempat persamuhan puncak burung nasar ketika Sang Buddha membabarkan sutra teratai, nah yang menghadiri adalah sangat banyak ya. Padahal tempatnya tidak begitu besar ya, karena ada makhluk dari dunia lain ya. Mereka juga tahu adanya pembabaran Dharma ya oleh Buddha Sakyamuni di puncak burung nasar.
Nah, mereka tidak bisa datang, ya. Namun mereka memberi penghormatan, ya, memberi penghormatan dan persembahan dengan sangat tulus, ya, sehingga dari jauh ini akan membentuk seperti awan, ya, karena adanya ketulusan dan penghormatan dari makhluk di dunia lain juga, sehingga semuanya berkumpul dan membentuk awan, dan tempat ini menjadi sangat sejuk, ya, sangat nyaman, yang membabarkan Dharma juga nyaman, yang menghadiri mendengarkannya juga sangat tenang, ya. Oke, next selanjutnya. Naskah sutra. Pada ketika itu, dunia-dunia pada 10 penjuru sepenuhnya terhubung tanpa rintangan, layaknya satu tanah Buddha. Baik, kita lihat penjelasan berikutnya, ya. Sebenarnya puncak burung nasar tidak terlalu luas, tetapi digambarkan begitu banyak bodhisattva, Buddha, 4 kelompok umat berkumpul di sana. Ini adalah gambaran tentang mengubah tanah, juga tentang transformasi pikiran dan semangat. Jika kita melihat dunia saha ini dengan hati Buddha, maka dunia saha ini adalah tanah Buddha. Jika kita menggunakan hati dengan benar, semua akan terasa indah. Di Mozambik, ada seorang umat rumah tangga membeli sebidang tanah untuk didonasikan ke Cici. Lahan tersebut ditumbuhi banyak rumput. Sekelompok relawan mencabut rumput hingga bersih, menggali sebuah sumur dan menanam sayuran pada lahan tersebut, serta memberi nama dengan nama perkebunan cinta kasih. Lahan tersebut berubah menjadi sangat indah. Ya, jadi di sini bagaimana kita mengubah tanah, ya. Bagaimana, ya, puncak burung nasar yang begitu tidak terlalu luas dan juga langsung di sinar matahari bisa menjadi tempat yang begitu adem, tenang, ya. Nah, kita juga sebagai relawan suci, ya, juga bisa mengubah, ya. Mengubah misalnya kita membersihkan rumah Kanenho yang awalnya sangat kotor, ya, rumahnya dipenuhi dengan barang-barang bekas, ya. Namun dengan apa? Dengan adanya semangat, ya, dengan adanya semangat yang menyatu, ya. Nah, membentuk kekuatan pikiran, tenaga, dan cinta kasih semuanya berpadu, ya. Jadi dengan semangat kita membersihkan dalam sekejap saja, rumah yang kotor itu bisa menjadi bersih, ya. Jadi ini juga menunjukkan bahwa kita manusia juga mempunyai, ya, kekuatan yang bisa untuk menjelma, ya, tanah yang kotor menjadi tanah bersih. Rumah yang kotor bisa menjadi rumah yang bersih. Oke, next selanjutnya. Poin kelima, dikarenakan bendanya sedemikian banyak, makanya berkumpul bagaikan awan dan membentuk tenda mustika. Kebun sayur yang besar dipenuhi dengan berbagai macam sayuran yang tumbuh dengan indah. Para relawan membawa cinta kasih ketika mereka membawa benih dari rumah untuk ditanam. Semuanya datang dari 10 penjuru. Ada yang tempat tinggal sangat jauh, harus berjalan berjam-jam untuk sampai ke sana. Demikianlah jika ingin mendeskripsikan tempat itu. Merasa bahwa asalkan kita mempunyai semangat dan kekuatan cinta kasih, maka akan seperti ini di mana semuanya adalah mustika. Membentang di atas singgasana mustika dari Buddha Sakyamuni dan para Buddha belahan raga. Segala benda berubah menjadi tenda yang menutupi semua Buddha. Batin terhubung dan fenomena berubah. Segala benda menjadi satu. Belahan raga Buddha Sakyamuni, yakni memiliki semangat Buddha Sakyamuni, mampu membabarkan Dharma Buddha di mana saja. Ajarannya jika kita mendengar dengan jelas, berjalan kemanapun, maka disitulah belahan raga Buddha.
Ketika dharmanya dibabarkan dengan benar, maka disitulah belahan raga Buddha. Jadi poin kelima ini tadi juga diceritakan oleh Master ya, bagaimana relawan di Mozambik ya merubah sebidang tanah yang penuh dengan rumput ya bisa menjadi kebun sayur ya. Jadi relawan sana walaupun kondisinya tidak begitu mampu ya, namun mereka mempunyai cinta kasih yang besar ya. Jadi dengan kekuatan cinta kasih yang besar itu mereka bisa merubah tanah yang penuh rumput menjadi kebun sayur yang sangat indah ya. Jadi inilah kekuatan cinta kasih ya dari 10 penjuru ya, penjuru arah. Karena relawan Mozambik ini juga membawa benih ya dari tempatnya masing-masing ya. Nah, seperti juga insan Cici ya, sudah tersebar di 68 negara ya. Jadi kita juga dari 10 penjuru ya, semuanya bisa berkumpul ya. Inilah yang disebut dengan belahan raga Buddha ya, di mana kita semua bisa eh, memiliki ya semangat kebudayaan. Ya, kita juga merupakan belahan raga Buddha ya. Kita mendengarkan Dharma, kemudian kita pahami dan kita babarkan kembali. Ya, inilah kita juga merupakan ya belahan raga dari Buddha. Oke, next selanjutnya pertanyaan. Ketika para makhluk menyaksikan persamuhan, para dewa bersuara lantang untuk memberikan nasihat, kemudian bersarana dan memberikan persembahan. Apakah 4 peristiwa ini merupakan hasil dari kekuatan gaib Tathagata? Jawabannya adalah jika bukan dikarenakan cahaya terang dari Tathagata yang menerangi kemana-mana, menggetarkan 10 penjuru dan membangunkan batin semua orang. Bagaimana mungkin para makhluk pada 10 penjuru mampu melihat dan mendengarkan persamuan ini, bersarana dan memberikan persembahan ya. Jadi inilah ya ajaran dari Sang Buddha ya yang menerangi dunia sehingga kita juga semuanya bisa berkumpul di persamuan ini. Ini juga eh, ya membuktikan bahwa inilah adanya kekuatan Tathagata sehingga bisa menggetarkan hati kita, batin kita ya, dan kita juga ya bisa juga dengan ketulusan kita menggugah eh, orang lain ya, atau bisa juga menggugahkan enhu. Jadi semuanya butuh ajaran dari Sang Buddha yang bisa menerangi batin kita, yang bisa eh, menggetarkan batin kita sehingga kita semuanya bisa berkumpul dan bersumbangsi bersama-sama sehingga membentuk kekuatan cinta kasih yang sangat besar. Oke, next selanjutnya. Poin ke-6. Karena Buddha mempunyai kebajikan demikian, ajaran yang beliau sampaikan akan ada di setiap tempat. Jadi setiap tempat menggunakan ajarannya dan kemudian semua disatukan. Demikianlah yang terjadi pada tempat tersebut. Matahari berada di satu tempat, bisa memiliki banyak planet mengitarinya. Di planet manapun akan melihat matahari. Prinsip kebenaran yang sama, asalkan kita menaati aturan, kita akan berada di sekeliling cahaya matahari. Seharap ajaran Buddha kita harus demikian jelas memahaminya. Ya, jadi semuanya ini karena Buddha mempunyai kebajikan demikian ya. Ya, jadi ajaran yang beliau sampaikan ada di setiap tempat ya. Seperti juga ya master ya mempunyai kebajikan yang sangat besar sehingga ceramah master, ajaran master ya dapat disebarkan di setiap tempat ya. Kita di sini juga berkumpul bersama ya, mendengarkan ceramah master, kemudian kita pahami dan sharing bersama. Kita coba pahami ya sehingga inilah yang membuktikan bahwa ajaran
Buddha yang bisa menerangi dunia. Ya, asalkan kita juga mau mengikuti ajarannya. Oke, Kang En, demikian sharing dari saya hari ini. Berikutnya kita beri kesempatan ya, Susyong Sece untuk berbagi sharing apa kesan batin yang Susyong Sece dapatkan hari ini. Apa pemahaman yang Susyong Sece dapatkan hari ini? Mari ya Susyong Sece, kita belajar bersama ya. Kita masih dalam tahap belajar ya Susyong Sece. Silakan ya Susyong Sece yang mau berbagi sharing ya. Silakan raise hand. Ini Vivi Liang Sece sudah raise hand. Jadi kita beri kesempatan pertama ya kepada Vivi Liang Sece. Kan ya Vivi Liang Sece. 感恩上人开始，感恩师兄师姐，感恩巴雷蒂娜师姐。Naskah sutra yang pertama. Semua benda yang ditebarkan datang dari 10 penjuru, bagaikan awan yang berkumpul dan membentuk tenda mustika, sepenuhnya menutupi semua Buddha di tempat ini. Awan itu datang dari segala arah, berkumpul dan menutupi satu sama lain, dan angin sepoi-sepoi dan sinar matahari tidak terik, sehingga semua orang dapat tenang datang mendengarkan Dharma dan batin akan tenang. Dan dikarenakan benda-bendanya sedemikian banyak yang ditebarkan, sehingga berkumpul bagaikan awan dan membentuk tenda mustika dan membentang di atas singgasana mustika dari Buddha Sakyamuni dan para Buddha belahan raga. Segala benda itu berubah menjadi tenda yang menutupi semua Buddha, dan batin terhubung dan fenomena berubah, segala benda menjadi satu. Dan naskah sutra yang kedua. Pada ketika itu, dunia-dunia pada seluruh penjuru sepenuhnya terhubung tanpa rintangan, layaknya satu tanah Buddha. Dan ini juga bisa disebut dengan mengubah tanah. Dengan melihat dunia saha ini dengan hati Buddha, dengan hati yang indah dan benar, segala kondisi juga akan indah. Dunia saha ini adalah tanah Buddha yang indah. Manusia punya kemampuan gaib untuk menjelmakan lingkungan yang kotor dengan cinta kasih, dengan memadukan kekuatan pikiran, kekuatan tenaga, dan dipadukan dengan kekuatan mental, diubah menjadi tempat yang indah, bersih, bermartabat, yang sangat nyaman untuk ditinggali. Dan semua orang memiliki cinta kasih. Dan batin ini juga akan menjadi kaya. Setiap orang sangat bahagia melakukan banyak hal baik. Cảm ơn sư兄sư姐. Kan ya Vivi Liang Sece yang telah membacakan kembali naskah sutra, penjelasan naskah sutra dan ringkasan dari ceramah master hari ini. Dan Kan Sece, baik Susyong Seceman, dipersilakan untuk berbagi sharing ya Susyong Sece, manfaatkan waktu dan kesempatan dengan baik ya. Nah, hari ini ada sekitar 45 peserta ya. Mungkin di Jakarta ya, relawannya semua masih pada sibuk mengadakan pekan amal. Nah, Susyong Sece juga boleh berbagi sharing ya, bagaimana saat kita mengadakan suatu kegiatan yang besar, namun semuanya bisa berjalan dengan sangat lancar ya, seperti perayaan Waisak atau pekan amal dan kegiatan baksos dan lainnya. Ya, tentunya Susyong Sece juga pastinya juga menemukan ya berbagai fenomena yang terjadi ya. Nah, apakah ini semuanya adalah kebetulan atau bagaimana? Ya, Susyong Sece boleh ya berbagi sharing. Silakan Susyong Sece. Apakah suara saya jelas tidak ya?
Oke, kita persilakan Rosi Sece untuk berbagi sharing. Silakan Rosi Sece. Iya, Valentina Sejie, Wan An. Wan An Jadi Sece. iya, Wan An Taja, saya izin berbagi ya hari ini. Saya izin memulai ya Sejie. 感恩上人开示，感恩师兄师姐们semua. 感恩 terlebih kepada moderator hari ini yaitu Valentina Sejie. Jadi sebenarnya saya juga belakangan ini khususnya gitu belum ada sesuatu apa yang sepertinya ingin disampaikan, tetapi saya terinspirasi juga dan teringat juga oleh salah satu sesiung yang bisa menjadi panutan buat kita semua gitu, bahwa di Sinfasyang itu kita dapat mencoba berusaha mungkin seperti kita sedang bercerita apa sih yang kita alami di dalam kesan batin kita, baik saat berkegiatan maupun saat mendengarkan dharma dan sebagainya. Jadi saya izin untuk berbagi cerita mungkin ya. Ini lebih ke kegiatan gitu. Tentunya kita semua insan suci telah merayakan dan juga memperingati dan melaksanakan 3 hari besar tersebut ya. Dan salah satunya adalah Waisak gitu. Nah, jadi untuk Waisak sendiri, khususnya saya izin bercerita di komunitas saya aja ya, sesiung di komunitas saya atau di komunitas Suci Pusat, kami itu ada mengadakan Waisak juga gitu di komunitas. Nah, jadi mungkin sempat ada mendengar juga dari sharing singkat Sejie yang juga salah satu komunitas dari Haji Pusat bahwa 1 hari sebelum dari Waisak itu kan insan-insan suci atau para relawan itu sedang mengadakan persiapan, sedang gladi gitu, untuk untuk merampungkan buat hari hanya. Nah, 1 hari sebelumnya itu ternyata saya juga tidak terlalu memperhatikan itu, bahwa ternyata 1 hari sebelumnya itu pada saat insan-insan atau relawan sedang melakukan hal tersebut, ternyata cuaca mungkin ada turun yang hujan atau mendung dan sebagainya lah ya. Jadi intinya adalah cuaca tidak menentu gitu. Nah, memang pada saat hari H dilakukan Waisak tersebut, kita telah mengalami bersama dan melihat bersama gitu bahwa cuaca itu cerah. Dan perihal tayangan hari ini mengenai adanya getaran atau pancaran ketulusan yang dikeluarkan masing-masing insan atau makhluk, itu menarik kekuatan dari menarik hal yang baik lah gitu ya. Dan salah satunya itu bisa diumpamakan adalah salah satunya pelindung dharma.
Jadi para pelindung Dharma dengan berbagai tadi itu ada fenomena yang akhirnya menyatu gitu. Fenomena itu bisa dilihat, dirasakan dari sederhananya, yaitu misalnya dari hal cuaca yang tak menentu kok bisa gitu menjadi cuacanya cerah pada saat kita mau melakukan kegiatan tersebut gitu. Contohnya misalnya Waisak. Jadi sebelum dari Waisak itu saya ada melakukan kegiatan pelestarian lingkungan juga. Itu kegiatan komunitas juga di paginya. Nah, saya izin bercerita sedikit untuk kegiatan pelestarian lingkungan ini juga sering kali saya mengalami yang namanya seperti itu gitu. Artinya cuaca yang dimana kita mungkin merasa ini cuaca tidak menentu. Hari ini hujan, besok hujan, dan seterusnya hujan gitu. Besok pagi ini apakah hujan ya? Nah, seringkali menemui hal di mana kita akan pergi kegiatan dan sudah berada di kegiatan, itu cuacanya seperti sudah berubah gitu, mengalami perubahan. Nah, dan juga ada mengalami seperti misalnya kita sudah selesai kegiatan dan ternyata sudah relawan pulang, itu hujan baru turun. Nah, ini tentunya pasti juga ada dialami oleh semua insan-insan yang melakukan kebaikan dengan tentunya pancaran ketulusan atau tanpa pamrih tersebut gitu. Seje dan sesioman gitu. Jadi ini sangat membumi dan terasa gitu dari tayangan yang hari ini. Jadi pada saat PL tersebut saya justru bertemu dengan ada insan baru. Satu insan baru ini baru mau mulai mengenal tentang Ciji gitu. Jadi dan berjodohnya di pelestarian lingkungan. Nah, pada saat itu karena mungkin pas ya berjodoh juga, kebetulan sekali sehingga bisa diajak pergi ke Waisak komunitas setelahnya. Nah, bercerita tentang Waisak komunitas itu jadinya kita seperti pada umumnya dan yang biasa dilakukan gitu kan, insan suci akan melantunkan beberapa lantunan ya itu. Nah, jadi yang saya dapatkan sesuai dengan tayangan hari ini adalah perihal bukan sebagai ritual, tetapi bagaimana memaknai pada saat Waisak, bagaimana batin itu bisa terhubung gitu. Jadi bukan hanya sekedar ritual, berarti ada terjadi keterhubungan di dalam batin tersebut pada saat melakukan salah satu kegiatan yaitu Waisak misalnya. Jadi saya izin bercerita yang saya dapatkan dari setiap langkah insan suci atau relawan khususnya persembahan, mengapa kita ada relawan persembahan dan mengapa relawan persembahan itu membawa ada makna persembahan dari misalnya bunga, air, dan juga pelita. Gitu. Jadi memaknai hal ini dan menghubungkan, mensinergikan dengan tayangan pesan hari ini, yaitu di mana pada saat relawan persembahan atau insan-insan suci melakukan Waisak, memulai dengan kita ada barisan melangkah maju dengan kedua kaki yang selaras satu dengan lainnya
gitu. Jadi melangkah maju yang harmonis satu dengan lainnya menuju kepada bertahap satu persatu langkah tersebut menuju pada altar untuk memberikan persembahan tersebut. Nah, tentunya pada saat sebelum sampai di altar, setiap langkah itu insan-insan ada melantunkan itu ya, Namo Pensisijamunifo ya, atau ya seperti itulah ya, Sije. Jadi saya izin bercerita. Nah, pada saat melantunkan pun itu dimaknai dengan ketulusan dan keyakinan di dalamnya. Jadi kekuatan dari ucapan itu akan getarannya kuat jika dipancarkan dengan adanya kesungguhan hati dan hikmatnya di dalam tiap insan tersebut. Dan pancaran-pancaran ini semualah yang akan membuat suasana dari suatu kegiatan maupun waisak tersebut terasa begitu hikmat. Nah, jadi singkat cerita pada tahun ini yang saya rasakan adalah kesungguhan hati banyak relawan, salah satunya relawan dekorasi. Saya melihat itu dekorasi begitu indah, dihiasi dengan bunga-bunga segar, gitu ya. Padahal itu berada di dalam bangunan lapangan luar gitu ya, lapangan. Jadi bukan suatu gedung yang sudah sangat rapih gitu. Nah, tetapi bagaimana menghadirkan suasana tersebut gitu. Nah, jadi setelah itu singkat cerita, karena saya kan kalau di dalam suci mengemban ladang berkah sebagai censame saja. Nah, jadi bisa kesempatan bertanya, kesempatan lihat. Saya lihat itu, saya mulai cari siapa ya yang kira-kira saya mau tanya gitu kan, narasumber yang bisa ditanya. Nah, saya menemukan 1, 2, dan 3 gitu. Nah, saya cerita dari satu narasumber ini. Ini bapak, jadi seorang laki-laki. Jadi udah asu-asu, udah berumur. Nah, jadi bapak adalah, saya sebelumnya izin ya untuk menceritakan apa yang terjadi percakapan kami. Izin. Jadi intinya seperti ini. Jadi bapak adalah pertama kali ikut kegiatan Waisak di Seci. Jadi ini merupakan jalinan jodoh pertamanya untuk melihat sebenarnya Waisak Seci ini seperti apa. Jadi saya tanya kan setelahnya gitu. Nah, setelah ditanya, lalu apa sih Bapak yang Bapak rasakan ya kan selama melantunkan, mengikuti. Ada satu yang disampaikan oleh Bapak tersebut gitu, bahwa saya mau melihat ada tidak pancaran cinta kasih itu. Jadi jawaban Bapak itu nggak umum. Tapi setelah saya renungkan kembali dan mengenai hal-hal begini gitu, oh gitu. Saya belum terlalu ngeh pada saat itu, tapi yang disampaikan adalah itu, bahwa saya mau melihat ada tidak pancaran cinta kasih di sini. Itu yang bapaknya bicara. Gitu. Dan sebelum itu bapaknya ada menyampaikan bahwa saya juga tidak tahu ya Sesiung Sejeman ini bapaknya ketika berbicara tentang Master Cheng atau Sangren gitu kan, saya nanya, Bapak ini baru pertama kali datang, sudah mengenal Cuci dan sebagainya gitu. Akhirnya Bapak bercerita. Nah, jadi intinya adalah jadi ketika membicarakan tentang Sangren, saya
sampai saya sebagai insan suci sampai juga berpikir gitu, relawan suci berpikir, ini Bapak belum jadi relawan, tapi di matanya itu bisa terbendung air mata yang seperti terharu ketika mau membicarakan Master Suci, Master Cheng Yen. Gitu. Jadi Bapak mengatakan seperti ini, bahwa yang saya tahu mengenai Suci adalah saya kagum dengan Master Cheng Yen. Master kalian ini bukan biasa. Intinya master maksud mengajak kita untuk merenungkan bahwa cinta kasihnya master ini loh gitu loh, yang ingin disampaikan kepada semua makhluk, itu yang sangat menyentuhnya. Iya. Jadi Bapak menyampaikan seperti ini. Jadi cinta kasih yang ingin diwariskan kepada semua makhluk termasuk murid-muridnya, insan-insan suci. Ini yang menurutnya ini sangatlah besar gitu. Ini yang perlu dimaknai dengan tentunya yang sudah dipraktekkan oleh insan-insan suci. Seperti itu, Bapak berkata seperti itu, gitu. Jadi setelah itu saya tentu ada bertanya kepada Bapak gitu ya. Bapak apa yang Bapak maknai tentang menyentuh air dan juga mengambil bunga? Jawabannya juga tidak umum gitu. Adalah saya ketika menyentuh air dan bunga adalah itu sama seperti pada saat kita menyatu dengan alam. Jadi menyatu dengan bagian dari alam itu. Gitu. Nah, saya jadi sebagai yang menanya juga mendapat pelajaran suci gitu. Nah, saya jadi berpikir gitu. Di kegiatan-kegiatan suci maupun di dalam kegiatan kebaikan kita pasti akan selalu menemukan insan-insan yang bisa dikategorikan sebagai dewa atau makhluk pelindung dharma itu sendiri. Jadi bukan dalam yang kasat mata saja, tapi yang bisa dirasakan dan dimaknai itu saja. Lalu di penutup adalah mengenai bapaknya itu mempunyai niat yang sangat baik. Ia berkata, kalau di lahan yang sisanya ini bisa dibuat dengan, karena konsepnya itu mengenai pelestarian lingkungan itu, ia berkata bahwa pelestarian lingkungan jangan hanya berhenti hanya pada pemilahan saja barang-barang fisik, tetapi lebih melestarikan dari bumi kita itu lebih ke penghijauan. Sehingga ia berkata bahwa dia akan mendukung jika di sana itu ada taman gitu ya, ada taman, ada sampai sudah tiba-tiba ada keluarkan gambar keluarkan gambar dengan konsep ada teratai di sana, ada konsep di mana kalau membagikan pangan gitu supaya buat orang-orang susah nanti suatu ketika gitu seperti itu sih. Jadi intinya adalah kita akan merasakan di mana kita akan bertemu banyak sekali pelindung-pelindung dharma gitu. Nah, jadi penutup adalah juga termasuk insan-insan yang ikut berdoa di dalam Waisak itu ada juga yang dahulunya adalah Kanenhu kita. Nah, itu seperti yang tayangan hari ini bahwa di mana merubah yang tadinya mungkin dari tempat yang belum terang menjadi ke tempat yang akan lebih terang gitu. Sehingga dari yang tadinya mungkin sebagai penerima sekarang dapat menjadi pemberi.
ikut bersama bersumbangsi di jalan Bodhisattva ini. Dan juga tentunya makna Waisak kali ini adalah mengenai menyucikan hati dan pikiran itu dalam praktek nyata. Itu saja, maaf ya kepanjangan kan Tajia. Kanan ya, Rosi Suci atas sharingnya ya. Jadi seperti yang Master katakan ya, katakan apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu katakan. Jadi hari ini Rosi Suci telah berbagi sharing ya, pengalaman-pengalaman dan kesambatin yang Rosi Suci rasakan saat berkegiatan ya. Jadi sebenarnya kita insan suci ya, setiap mau kegiatan outdoor ya, ada beberapa relawan yang selalu was-was. Besok hujan nggak ya? Besok hujan nggak ya? Jadi kadang kita menimbulkan kerisauan kita sendiri ya untuk hal-hal yang belum terjadi. Jadi apa pesan yang ingin Master sampaikan kepada kita ya, bahwa kita sebenarnya haruslah menjaga kondisi batin kita dengan baik ya. Jadi jangan merisaukan hal-hal yang belum terjadi. Nah, dengan ketulusan hati kita akan didengar oleh para dewa dan bodhisattva. Nah, sebenarnya cuaca memang selalu berubah-ubah ya, tidak menentu. Itulah ketidakkekalan dan kita sudah memahami apa itu ketidakkekalan. Jadi kitalah yang harus mempersiapkan dengan baik ya. Nah, sebelum kita kegiatan outdoor, kita juga perlu persiapkan misalnya baju hujan atau payung, topi dan sebagainya. Kita harus menyiapkan batin kita menghadapi kondisi apapun. Jadi mau hujan, mau panas, ya kita menjaga kondisi batin kita dengan baik ya, sehingga bagaimanapun keadaan cuaca, kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Karena Rosi Sece atas sharingnya. Apakah Susyong Sece masih ada yang mau berbagi sharing? Dipersilakan. Jika tidak ada, mungkin kita lanjut ke kuis dulu ya. Silakan ya Susyong Sece ya untuk name ya nama Susyong Sece supaya tim Simposiang akan lebih mudah ya merekap siapa pemenangnya ya. Silakan di rename nama hecinya, terus eh, dilanjutkan dengan namanya ya. Oke, seperti biasa ya, kuis ya, cara menjawab kuis. Jawaban diketik di chat room everyone ya, jadi bukan di absensi di sini ya. Susyong Sece jangan salah ya. Terus format jawaban, nomor soal dan jawaban. Contoh jawaban, misalnya 1D atau 2A ya. Karena ya Susyong Sece ya, mari ya menyiapkan diri ya untuk mengikuti kuis hari ini ya. Baik, kita lanjut ya soal nomor 1. Lengkapi kalimat berikut ini. Awan keberuntungan muncul dan berkumpul bagaikan titik-titik, menutupi semua Buddha di titik-titik. Nah, A. Istana, kota gaib. B. Kapal wihara Jetawana. C. Tubuh Buddha, taman rusa. D. Tenda puncak burung nasa. E. Stupa, istana dewa. Mana ya Susyong Sece? Kalau Susyong Sece menyimaknya dengan baik ya ceramah master hari ini, ya pasti bisa menjawabnya ya. Baik, kita close. Jawaban yang benar adalah D ya, tenda dan puncak burung nasar. Oke, kita lanjut dengan soal nomor 2. Awan keberuntungan muncul dan berkumpul bagaikan tenda, menutupi semua Buddha di puncak burung nasar. Adalah sebuah gambaran tentang A. Suasana batin kita, B. Suara batin kita, C. Suasana batin Buddha, D. Suara batin Buddha, E. Semua jawaban salah. Yang mana ya Susyong Sece jawaban yang benar? Ya, tadi di awal ya sudah dijelaskan ya bahwa ini menggambarkan tentang apa.
Ya, jadi awan keberuntungan yang muncul bagaikan tenda menggambarkan apa ya Susyong Si C? Oke, kita close. Jawaban yang benar adalah suasana batin kita ya, Susyong Si C. Kita harus jaga dengan baik suasana batin kita ya. Oke, next selanjutnya adalah pendidikan tentang kebenaran sejati. A. Pendidikan cinta kasih. B. Pendidikan welas asih. C. Pendidikan kesusilaan. D. Pendidikan kemanusiaan. E. Pendidikan kejayaan. Yang mana ya Susyong Si C? Jawabannya? Ya. Nah, pendidikan apa ya yang mengandung kebenaran sejati ya? Kita haruslah mempunyai tata krama yang baik ya, mempunyai rasa hormat ya. Nah, ini adalah mengenai pendidikan. Sepertinya banyak yang jawab salah ya, Susyong Suci. Ayo Susyong Suci. Nah, apakah kita close? Kita close ya. Jadi jawaban yang benar adalah pendidikan kesusilaan ya. Jadi kita harus menaati sila ya. Kita harus mempunyai tata krama yang baik. Ini semua adalah prinsip kebenaran ya. Oke, selanjutnya. Semua makhluk itu setelah mendengar suara dari angkasa mengatupkan kedua tangan ke arah dunia sahas seraya berkata, Namo Buddha Shakyamuni, Namo Buddha Shakyamuni. Kalimat di atas ada di dalam bab. Nah, sekarang di bab berapa ya Susun C? A. Keyakinan dan pemahaman. B. Kekuatan gaib Tahagata. C. Guru Dharma. D. Praktek penuh ketentraman. E. Apa ya? Ketutup. Silakan dijawab ya, Susyong Suce ya. Nah, ini mengenai ada di bab mana ya Susyong Suce ya. Jadi makhluk lain ya memanggil Buddha Shakyamuni dengan Namo Buddha Shakyamuni. Sedangkan kita yang di dunia saha ini memanggil dengan Namo Fense Sucia Monifu. Ya, jadi itu perbedaannya ya Susyong Suce. Jadi jawaban yang benar adalah kita close ya. B. Kekuatan gaib Tahagata ya. Jadi ada di bab ini ya, yang barusan dibabarkan oleh Master. Oke, next selanjutnya soal nomor 5. Di tahun 2020 di Desa Taai, negara mana yang meletakkan bunga dan buah di depan rumah mereka? A. China. B. Singapura. C. Indonesia. D. Malaysia. E. Filipina. Ya, ini pada saat acara Waisak ya. Jadi masyarakat di sana ya begitu dengan penuh ketulusan dan hormat memberikan persembahan ya saat Rupang Buddha melewati rumahnya. Nah, ini ada di negara mana ya, Susyong Suci? Nah, kita close. Jawaban yang benar adalah E ya, di Filipina ya. Banyak yang menjawab dengan benar. Oke, selanjutnya. Berikutnya, soal nomor 6. Dunia-dunia pada 10 penjuru, layaknya satu tanah Buddha. Ini disebut A. Mengubah Dharma, B. Mengubah kebajikan, C. Mengubah tanah, D. Mengubah pandangan, E. Mengubah pikiran. Nah, dunia pada 10 penjuru, layaknya satu tanah Buddha. Nah, ini disebut mengubah apa ya, Susyong Suci? Nah, banyak yang menjawab salah ya, Susyong Suci ya. Padahal tadi kita juga sudah membahasnya ya, bagaimana suatu tempat diubah menjadi dari yang kotor menjadi bersih ya, dari tanah yang penuh dengan rumput liar terus diubah menjadi tanah yang penuh dengan sayur-sayuran segar. Nah, ini adalah mengubah apa ya? Kita close.
Jawaban yang benar adalah ini disebut mengubah tanah ya. Jadi kita juga bisa ya mengubah rumah kananhu yang kotor menjadi bersih ya. Oke, selanjutnya, nah sudah selesai ya. Kuis kita hari ini ada 6 soal ya. Jadi sambil menunggu tim Simpasiang untuk merekap pemenang bagi Susyong Sece yang mau berbagi sharing, dipersilakan ya Susyong Sece ya berbagi pengalaman ya. Nah, tadi Master juga ada di ceramah Master ya. Nah, bagaimana kita membedakan mana ucapan yang benar, mana ucapan yang benar gitu ya. Kadang ucapannya semua yang kita dengar mungkin ada ucapan yang benar dan mana yang palsu ya. Maksudnya kata-kata ada yang sangat-sangat manis, tapi mana yang tulus gitu loh. Mana yang tulus, mana ucapan yang benar, mana ucapan yang tidak baik. Nah, bagaimana sih Song C membedakannya? Terus tadi juga di ceramah Master ya, bagaimana ya dari makhluk awam menjadi makhluk suci. Nah, ini sudah ada pemenangnya. Ya, selamat kepada Eni Lau Secie dari Jambi. Yang kedua, Kiki Martin dari Bandung. Yang ketiga, Sidik Jaya dari Batam. Yang keempat, Rina dari Palembang. Yang kelima, Yanti Chen dari Medan. Yang keenam, Yanti Yunita dari Medan. Nah, Sesyong Sece, ya silakan ya berbagi sharing ya. Kita persilakan Sidik Jaya Sesyong dari Batam untuk berbagi sharing. Dipersilakan Sesyong. Sesyong Sece, selamat malam. Jadi pada prinsipnya kalau saya memahami tentang apa yang dibahas di bab ini sebenarnya satu keinginan baik dari diri kita, satu pikiran baik dari kita ini akan mengubah dunia ya. Jadi seperti kita ketahui di tahun 2000 dulu ya. Jadi 1999 masuk ke tahun 2000 dulu itu pernah ada ketakutan massal ya. Ketakutan massal dunia akan berakhir di tahun 2000. Jadi mungkin udah lupa karena udah 25 tahun jadi semuanya kiranya udah aman udah. Jadi di saat itu semua wah Y2K Y2K Y itu year 2K 2000 2 tahun. Nah, di situ takut komputernya nanti lah, dunia bakal kiamat lah, bencana besar bakal terjadi lah ya. Akhirnya apa yang terjadi semua pemuka agama di saat itu berkumpul, menyatu, bersatu dari berbagai kalangan agama semua bertekad melakukan kebajikan ya. Jadi saya masih ingat banget di saat-saat itu banyak sekali hampir tiap hari banyak orang berdoa untuk semoga bumi ini tetap baik-baik saja. Tapi ada satu hal yang menarik sebenarnya. Memang bumi ini sampai 2025 saat ini memang masih baik-baik saja. Tapi apakah berarti bencana sudah berhenti? Jawabannya tidak ya, Song Seje ya. Kalau menurut saya ya. Justru ini hanya penundaan sementara. Ya, karena ada kebaikan yang dilakukan bersama, maka bencana tersebut tertunda untuk sementara. Apa yang akan terjadi berikutnya adalah pada saat kita mulai lupa diri lagi, maka bencana yang lebih besar, gabungan dari akumulasi dari karma-karma yang sebelumnya ini akan muncul ke permukaan kembali gitu loh. Jadi jangan pernah lengah. Kalau kita pernah berikrar sesuatu, termasuk entah bervegetarian, di zaman saat itu tahun 2000 itu benar-benar luar biasa ya. Banyak sekali orang tiba-tiba berikrar jadi vegetarian ya. Jadi saya ingat banget waktu itu gitu ya, banyak sekali gitu loh. Jadi banyak sekali orang tiba-tiba berhenti beli makanan yang mengandung hewan, banyak memakai pakaian yang terbuat dari hewan-hewan gitu loh, kulit hewan dan sebagainya. Banyak sekali gitu loh. Banyak sekali orang mulai berbuat kebajikan, berdana sana sini entah kemana aja gitu loh. Saya ingat banget. Nah, makanya kita bilang akhirnya kita terselamatkan dari bencana tersebut gitu loh. Ya, tapi sekali lagi kalau kita udah mulai lengah lagi seperti yang terjadi saat ini, makin banyak orang mulai kembali
ke kebiasaan lamanya karena mereka udah merasa bahwa bencana udah nggak ada lagi gitu loh. Siapa bilang ya sebenarnya itu hanya ditunda. Sekali lagi ditunda. Jadi sekali lagi ingat gitu, tetap pada tekad awal, pertahankan bumi ini dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta kasih, belas kasih gitu, sehingga bumi ini bisa bertahan lebih lama lagi. Kalau tidak, binasanya akan lebih luar biasa. Binasa ke depannya itu bukan tentang air bah lagi, tapi mengenai api di mana-mana gitu loh. Jadi bencana meletus gunung, retak dan sebagainya. Karena orang makin lama makin tamak ya. Makin lama makin menggali lebih banyak hasil bumi yang ada nggak berkecukupan kita bisa lihat. Saya masih ingat banget tahun 2000 awal di Kalimantan itu banyak sekali masih hutan-hutan yang bagus. 2025 kalau kita terbang di eh, permukaan atas Kalimantan kita bisa nengok udah banyak yang gundul. Jangankan kayak gitu di Batam aja tahun 2025 kalau kita lihat gitu, astaga Batam aja sekarang pada gundul gitu ya. Jadi nggak ada hutan lagi sebenarnya jujur ngomong. Memang kita mungkin bangga dengan jalan makin besar. Batam punya 5 jalur dan sebagainya. Batam punya tanah yang terisi dengan perumahan yang hebat dan sebagainya. Tapi kita udah harusnya lupa gitu loh. Banyak yang lupa gitu. Kita lagi nggak ada hutan lagi sebenarnya. Makanya Batam juga sering banjir sekarang. Padahal dulu itu fenomena banjir di Batam tuh hampir nggak ada gitu loh. Ya, jadi kira-kira itu dulu sharing dari saya. Kembali lagi, mari kita sama-sama tekadkan selalu melakukan kebajikan dan bervegetarian kan An? Kan atas sharingnya Sidik Jaya Susyong ya. Mungkin kita bisa, saya juga sering ya mendengar sharing dari Sidik Jaya Susyong ya. Mungkin bisa kita sebut Sidik Jaya Susyong ini seperti duta vegetarian ya. Jadi di mana sharingnya itu selalu mengenai vegetarian ya. Jadi apakah bencana itu eh, telah berhenti? Apakah ditunda? Ya. Jadi kalau mari ya kita Susyong Sece, kita mari kita eh, menyimak ya, meneliti dan melihat ya apakah benar ya bencana itu berhenti ya. Jadi sebenarnya bencana itu masih terjadi di mana-mana ya. Karena apa? Empat unsur alam sudah tidak selaras ya. Kita bisa lihat ya di tahun 2019 ya, terjadi COVID-19 ya, dan semua orang waktu itu eh, seperti mendapatkan pengajaran yang sangat besar ya. Semua orang mau bertobat. Nah, setelah itu kembali lagi lengah ya, seperti yang diseringkan oleh Jaya Susyong ya, orang-orang jadi kembali lengah ya. Jadi untuk itulah kita perlu ya memahami prinsip kebenaran ya. Jadi seperti sekarang ya, kita mungkin di Batam dan Pekanbaru ya akan mengadakan audisi Vegetarian Chef Indonesia ya. Jadi bisa kita gunakan ya untuk mensosialisasikan vegetarian ya, supaya supaya apa ya? Jadi saya kadang ketemu peserta audisi, saya berbagi sharing, saya bilang ke mereka, nah sebenarnya kita ini eh, tidak sadar ya, kita tidak sadar, kita yang dari kecil ya sudah biasa makan makanan hewani ya, kita tidak sadar menganggap hal itu adalah wajar dan biasa. Tapi coba mari kita merenungkan bersama. Nah, makhluk hidup ini juga punya keluarga, mereka punya rasa sakit, ya kan? Nah, bagaimana? Apakah mereka rela dipotong, dijadikan santapan makanan kita? Ya, jadi kadang saya mengajak mereka untuk merenung, ya, merenung kembali, memahami prinsip kebenaran ya. Karena vegetarian ini kita tidak bisa menyuruh orang, memaksa orang, kecuali dia tersadarkan ya. Terus mengenai pemanasan global ya, juga saya sering-seringkan ke mereka ya. Kita bisa lihat ya, cuaca sekarang sangat panas ya. Pagi-pagi hujan, setelah hujan, setelah mandi kita keringatan lagi ya. Jadi sangat gerah ya, beda cuaca sekarang.
ini membuktikan adanya pemanasan global. Nah, pemanasan global ini penyebabnya apa? Ya, jadi saya bertanya kepada mereka ya, pemanasan global itu apa? Ya, kebanyakan mereka menjawabnya CO2 ya, karbon dioksida dari asap industri ya. Saya jelaskan ke mereka bahwa sebenarnya pemanasan global ini penyebabnya adalah gas metan ya, CH4 yang dihasilkan dari peternakan. Jadi dengan mengurangi makan daging berarti kita juga telah melindungi bumi ini ya. Bagaimana bumi ini 5 tahun atau 10 tahun ke depan lagi, bagaimana dengan anak cucu kita ya, masa depan kita. Ya, jadi Sisong Secieman, mari ya kita harus senantiasa waspada ya, waspada dan ya, dengan tulus ya kita bervegetarian dan terus-menerus mensosialisasikan vegetarian supaya dunia ini bisa bebas dari bencana. Karena sharingnya ya, Sidik Susyong. Baik, Susyong Sece yang lain silakan berbagi sharing. Mungkin Yeni Lau, Kiki Martin, Rina, Yanti Chen, Yanti Yunita, apakah mau berbagi sharing? Apa yang Susyong Secie lakukan ya, bisa diseringkan ya. Katakan apa yang Susyong Secie lakukan dan lakukan apa yang Susyong Secie katakan. Dan apa kesambatin yang Susyong Secie dapatkan ya. Oke, ini ada eh, Alexander sudah raise hand. Ya, silakan Alexander Susyong berbagi sharing. Kan Selamat malam, Fatima. malam. Saya mau berbagi sharing untuk tugas hari ini, yaitu saya sebagai PL ya di pelajar hari ini. Saya hari ini sebagai jadi itu adalah Sesyong, suaranya bisa dikuatkan, Sesyong, kurang kedengaran atau saya didekatkan. kedengaran jelas. Ya, sekarang sudah lebih jelas. Jadi saya mau sharing hari ini tugas saya di Bajar sebagai PL ya. Eh, jadi tugas kami itu adalah sensor ya. Jadi makanan atau piring mangkok dari pengunjung. Nah, yang sudah selesai dikonsumsi dikirim ke kita dulu ya. Jadi sisa-sisa makanan itu tugasnya kami untuk menimbun ya atau eh, menjadikan satu ya. Jadi yang mau saya sharing adalah banyak sisa makanan misalnya dari satu piring itu kelihatannya hanya dicicipi sebagian saja. Jadi banyak sekali makanan yang terbuang dengan sia-sia. Saya nggak tahu ya apakah enak lah atau apa. Cuma yang jadi saya ini kedua. Jadi kedua ini aja saya membawa ember sisa makanan itu eh, 2 kali kalau nggak salah, 2 kali penuh gitu. Jadi ya sangat disayangkan sih. Intinya selain vegetarian, karena kan komposisi hari ini makanan di Banjar ini kan pasti udah vegetarian. Saya rasa mau tambahkan lagi adalah jangan terlalu serakah untuk eh, mengkonsumsi sesuatu gitu. Karena ya saya sih nggak foto ya karena saking joroknya atau saking eh, ininya ya, makanan yang eh, sisa yang tadi ya sangat, sangat banyak. Tapi untuk sebagian relawan sendiri yang hadir ya sebagian juga udah membantu ya banyak juga yang dihabiskan. Saya nggak tahu yang sisa makanan yang banyak itu adalah apakah benar dari eh, mungkin kita nggak tahu apakah mereka relawan atau enggak. Intinya ya itu eh, makanan yang kita ambil langkah baiknya kita habiskan jangan berbuang dengan sia-sia. Salah satu itu yang saya sharing. Dan Kanan ya, Alexander Susyong, sharingnya. Tadi mungkin sinyalnya kurang begitu bagus, tapi yang saya tangkap adalah
bahwa Alexander Sesiang hari ini bertugas di bagian PL di Pekan Amal di Jakarta ya Sesiong ya, dan Sesiong menemukan masih banyak ya makanan sisa ya. Jadi ya penting di sini ya kita juga mensosialisasikan untuk sifu ya, menghargai berkah dan menghabiskan makanan yang kita ambil ya. Terus juga ya tadi ya kenapa bisa terjadi begitu banyak makanan sisa ya. Ini akibat ketamakan juga ya. Jadi semuanya ya mau dicoba ya. Semuanya mau dicoba hanya untuk mencicipi saja ya. Jadi mari ya kita semua di sini ya yang sudah diajarkan master bahwa kita harus menghargai berkah ya. Jangan kita membuang-buang makanan ya. Cukup 80% kenyang saja ya. Jangan semuanya mau kita coba ya. Perut kita nggak akan muat gitu. Dan kita di sini juga harus belajar mengurangi ya nafsu keinginan kita. Karena atas sharingnya Alexander Sesiong ya, Hengkan En ya, eh, adanya tim dari PL ya untuk di Pekan Amal ini ya. Tentunya kalau tidak ada tim PL, ya pasti piring-piring kotor pasti akan menumpuk ya. Dan juga bagaimana ya sisa-sisa makanan ini dipilah-pilah dan dibersihkan ya. Nah, ini juga mungkin nanti setelah kegiatan ya mungkin bisa review kembali ya. Apakah menunya yang terlalu besar, ataukah kurangnya kesadaran dari eh, kesadaran menghargai berkah. Untuk itu kita juga ya selain mensosialisasikan vegetarian, membawa barang dari rumah, kita juga perlu mensosialisasikan menghargai berkah. Karena ya Sesiong. Oke, Sesiong saja yang lain, apakah masih ada yang mau berbagi sharing? Silakan ya Sesiong saja berbagi pengalaman ya. Ya, saya setuju. Oh ya, Cendana Sesiong, silakan bisa sharing dengan singkat ya Sesiong karena sudah mau jam 9. Kan Sesiong. Ya, 感恩上来开示. Jadi pada saat saya ikut kebaktian kan, ya bertemu dengan seorang biku. Ya beliau itu cukup terkenal ya, sehingga banyak sekali yang antusias itu terhadap beliau. Kemudian setelah ceramah Dhamma sudah selesai, ya pada rebutan ya ingin berfoto dengan beliau. Tetapi jangankan tertawa ya, biku tersebut senyum pun tidak gitu, hanya matanya tertuju ke bawah gitu, ke tanah. Nah itu bukan artinya sombong ya. Jadi ya saya juga terinspirasi ya dengan Dhammapada ya oleh Sang Buddha gitu. Ya, ya yang artinya itu ya, ya mengapa tertawa ya, mengapa bergembira bila dunia ini selalu terbakar dalam kegelapan. Tidakkah engkau ingin mencari terang? Ya maknanya ini bisa sangat dalam ya. Jadi Sang Buddha sedang mengingatkan, mengajarkan kita bahwa kehidupan ini sebenarnya penuh dengan penderitaan ya, duka dan ketidakkekalan atau anicca. Ya ketika kita terlarut ya dalam euforia yang tanpa kesadaran, kita mungkin sedang ya mengabaikan kenyataan bahwa segala sesuatu itu terus berubah gitu. Bisa rapuh dan bisa lenyap kapan aja ya, di mana aja. Ya, tapi ya bukan berarti kita tidak boleh tersenyum ya, atau merasakan kebahagiaan. Ya, melainkan kita juga diajak untuk menjalani hidup ini dengan kebijaksanaan, kesadaran penuh ya, sati dan ulas asih, bukan dengan kelalaian atau pelarian dari kenyataan. Jadi sikap biku itu yang tenang dan tidak larut dalam euforia juga menunjukkan ya praktik nyata dari ajaran Sang Buddha ya, hidup dengan penuh perhatian, tidak terjebak dalam kegembiraan dangkal dan tetap jernih, bisa melihat kenyataan bahwa kita bisa lenyap kapan saja ya. Karena saja. Kan atas sharingnya Cendana Sesiong ya. Ya, kita memang juga diajarkan master ya. Jangan terlalu senang berlebihan dan jangan
juga sedih berlebihan ya. Jadi kita harus menjaga batin kita bersahaja ya. Jadi hidup kita dengan sederhana dan batin kita bisa dengan tenang ya. Cảm ơn atas sharingnya Cendana Susyong. Baik, Susyong Sece ya. Ini sudah jam 9. Kita lanjut dengan kosakata ya. Silakan host membaca kosakata hari ini. Kosakata Shinpasyang, bab 21, Kekuatan Gaib Tata Gata, episode 1781. Awan keberuntungan muncul dan berkumpul. Batin terhubung dan kondisi muncul. Taina, mengambil, mengadakan, mengadopsi. Namo berarti bersarana pada, berlindung pada, ungkapan penyerahan diri pada, penghormatan pada. Po Chai, bayam. Kau Li Chai, sayur kubis. I Chin, sebidang kebun sayur. Cảm ơn Tasya, Wan An, cảm ơn Valentina Sece, dan semua tim, dan semua Susyong Sece. Cảm ơn ya Elisa Sece telah membacakan kosakata buat kita hari ini. Baik, Susyong Sece ya, kita tutup sharing Simpasyang kita hari ini ya. Tasya Ching Cili. 我们向佛菩萨及上人行三问信礼。一问信，再问信，三问信。Cảm ơn ya Susyong Sece yang telah mengikuti sharing Simpasyang hari ini. Cảm ơn juga kepada Susyong Sece yang telah berbagi sharing hari ini. Cảm ơn kepada seluruh tim Simpasyang sehingga acara sharing Dharma hari ini bisa berjalan lancar.我继续在
我曾反反复复地在追问，什么是刺激的